Halo Sobat Etizen, ketemu lagi dengan saya Ari dari mahirngiklan.com. Nah, di video kali ini saya mau bahas tentang statusnya Cici Kristinali nih. Yang ini nih. Cici Kristinali ini dia sebenarnya suhu dalam digital marketer juga ya, atau internet marketer. Dia juga sudah punya bisnis sendiri. Nah, sebenarnya cara ini sih cara bisnis dropship marketplace namanya. Pernah saya jalin juga sebelum saya ketemu namanya bisnis affiliate. Oke, disclaimer di awal nih, sebelum teman-teman nanya berapa penghasilan lu dan yang lain sebagainya. Disclaimer di awal, saya bukan suhu atau master di dropship marketplace. Kalau misalnya teman-teman memang mau mencari masternya di dropship marketplace, ini bisa lihat aja channelnya Bung Afan, yang ini nih. Nah, cuman kalau untuk video ini, saya ingin tunjukin nih, ternyata peluang bisnis online itu banyak banget di luar. Tinggal teman-teman mau belajar atau enggak aja. So, ada dua teknik yang bisa saya sharing di sini, gimana caranya menjalankan bisnis dropship marketplace. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan webinar gratis bagaimana membangun bisnis online dari pakarnya, masuk saja ke website saya mahirngiklan.com. Selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan gratis video tutorial selama 1 tahun via email. Oke, ini adalah teknik yang pertama nih. Teknik yang pertama gimana caranya menjalankan bisnis dropship marketplace. Jadi di marketplace nanti kita akan mencari barang dari supplier yang memang dia laku dan yang dia memang sedang diiklankan, seperti itu. Jadi kita tinggal cari aja orang yang sedang mengiklankan suatu barang. Gimana caranya nanti akan saya tunjukkan caranya ya. Cari barang, terus kita lihat barangnya di marketplace tersebut harganya berapa. Kita lihat selisih harganya nih. Kemudian selanjutnya, kalau misalnya kita sudah dapat barangnya nih, kita tinggal bikin landing page. Landing page ya bebas lah, pakai Snappixa atau FX Funnel atau apapun landing page builder yang teman-teman bisa temukan di luar. Setelah itu, landing page tersebut kita iklankan di Facebook, di mana kita akan ambil selisih harga antara marketplace dengan yang kita jual. Nanti kalau misalnya ada orang yang melihat iklan kita di Facebook kemudian menghubungi kita, jadi di sini di landing page nomor kita harus kita cantumkan ya. Nomor kita harus kita cantumkan sehingga nanti kalau misalnya orang menghubungi kita, mereka transfer uang untuk membeli barang tersebut, kita ambilnya dari marketplace atau di sini namanya sistem dropship. Nah, hebatnya sistem dropship. Nah, yang saya sarankan sih marketplace-nya itu adalah Tokopedia ya. Karena setahu saya Tokopedia ini dia menyediakan fitur dropship. Maksudnya jadi si supplier atau si seller penjual di marketplace tersebut bisa mengirimkan barang ke alamat yang lain atau atas nama orang lain. Jadi bukan atas nama kita gitu. Nah, inilah disebut dengan dropship. Tekniknya gimana? Step by stepnya. Oke, saya tunjukkan step by stepnya. Step by stepnya yang pertama, teman-teman buka aja adspy.com di sini, adspy.com, nanti daftar gratis di sana, tidak usah yang berbayar. Di sini kita bisa melihat berbagai iklan yang sedang berjalan, yang sedang running di Facebook. Dari berbagai kategori pun kita bisa lihat di sini. Nah, tinggal dari adspy.com ini, kalau misalnya teman-teman sudah daftar gratis, countries-nya kita ganti menjadi Indonesia misalnya. Jadi sini adalah barang-barang yang diiklankan di Facebook di negara Indonesia, kurang lebih seperti itu sih. Oke, nah kita lihat nih, kita cari aja. Yang pertama rules-nya adalah jangan cari yang ini ya, yang branding. Branding itu misalnya IndiHome, ini kan branding. Kecap sedap, kemudian apa lagi ya? Sehatku. Cari yang memang orang seller, yang benar-benar seller yang sedang berjualan di Facebook. Oke, kita cari ya. Nah, misalnya ini nih, ini kita cek dulu ya. Ini ada namanya Naturgo. Sekarang kita lihat dulu offer mereka seperti apa. Ini nanti kita akan melihat inian mereka nih, landing page kita. Ini akan kita lihat landing page-nya seperti apa. Nah, landing page-nya kayak gini kan ya. Ini nama produknya Naturgo. Sekarang kita cek harganya yang sudah diberikan oleh dia. Ini harganya 152.000 ya. Naturgo 152.000. Sekarang kita cek di Tokopedia, Naturgo Hanasui. Nah, Naturgo Hanasui ini kan ya produknya ya. Nah, di harga Tokopedia-nya Naturgo ini dia harganya 15.700.
Sementara dia beli 1 dapat 2 piece, ini sih bahasa dia aja ya. Bahasa marketing aja, beli 1 dapat 2 piece untuk orang bisa beli. Nah, ini harganya 152.000. Padahal 2 piece-nya harganya kurang lebih 31.400. 31.400 kita hitung margin yang dia dapat. Jadi 152.000 dikurangi 31.400. Nah, ini adalah margin yang dia dapat setiap kali ada pembelian nih. 120.600, gila ya. 120.600. Iya, bisa dibilang ini udah cuan banyak ya. Satu produk aja dia udah dapat segini. Nah, inilah fungsinya teman-teman harus belajar yang namanya Facebook Ads. Jadi kalau misalnya sudah dapat nih produknya seperti ini, kemudian kita lihat ternyata nih star seller juga, bintang 5 sellernya, ini supplier udah bagus banget, berarti kalau misalnya bintang 5 kita bisa nih jalanin dropshipnya merek mereka atau Hanasui Naturgo ini. Jadi langkah berikutnya adalah teman-teman bikin landing page untuk si Naturgo Hanasui ini. Caranya untuk mudah ya gunakan Snappixa. Nah, sebenarnya beberapa page-page yang ada di sini pun saya pernah menjalanin juga ya. Kenapa saya sarankan menggunakan Snappixa? Karena kalau misalnya kita membuat landing page itu, di sini tuh semuanya udah ada ini loh, udah ada apa istilahnya, sudah ada template-template yang tinggal kita pakai, apalagi yang di sales page-nya ini ya. Nah, tinggal kita buat saja landing page-nya untuk produk yang sudah kita ketemu ini. Misalnya dalam kasus ini adalah Naturgo Hansui, kita mirip-miripin aja seperti yang dia bikin seperti ini. Nah, fungsinya dari kata-kata marketing, misalnya beli 1 dapat 2 piece, kemudian harga awal 372.000 terus bisa dapat 152.000. Ini untuk urgensi ya. Urgensi maksudnya supaya orang, oh ini murah nih, lagi diskon setengah harga gitu kan. Padahal mah kalau misalnya belinya di marketplace sih ya harganya cuma segini gitu, 15.700. Nah, teman-teman bisa nih gunakan cara ini. Jadi kalau misalnya udah bikin kita landing page-nya dengan Snappixa, baru deh kita ngiklankan di Facebook seperti yang dilakukan oleh orang ini gitu. Yang dilakukan oleh orang ini mungkin dengan video-video kayak gitu ya, bisa dicari juga. Gitu sih teman-teman, ini adalah teknik yang pertama. Teknik yang pertama saya recap, teman-teman cari di marketplace ya kan dengan adspy.com, kemudian buat produknya dengan landing page, diiklankan dengan Facebook, kemudian ambil selisih harga. Kalau selisih harganya sih ya terserah teman-teman lah ya, maksudnya yang jaga etika berbisnis aja. Kalau misalnya harganya 10.000, masa sih teman-teman jualnya 100.000, kan nggak mungkin ya. Cari yang harganya mungkin 50.000, kemudian teman-teman jual mungkin 140.000 dengan ambil selisih 90.000, kayak gitu sih. Nah, kata Cici sih kalau bisa menggunakan cara ini seminggu itu bisa, kalau misalnya kita memang pinter beriklan di Facebook, itu penghasilannya atau profitnya akan lumayan untuk nambah-nambahin teman-teman lagi WFH. Oke. Nah, ini adalah teknik pertama. Teknik pertama kita ambil di marketplace, bikin landing page, kemudian kita iklankan. Kemudian teknik yang kedua adalah cari barang di marketplace yang pertama, kemudian jual di marketplace yang kedua dengan mengambil selisih harganya. Nah, ini tuh teknik yang dikuasain tadi seperti yang saya rekomendasikan Pak Bong Alvan. Dia memang sukses dengan cara seperti ini, dropship marketplace, ambil barang dari marketplace 1, jual di marketplace kedua. Nah, cara ini sebenarnya saya ketemunya ini adalah pada saat saya mencari barang namanya Xiaomi. Nah, ini dia. Pada saat saya nyari barang ini nih, Xiaomi Mijia, pembasmi nyamuk ya kan. Xiaomi Mijia. Nah, sebenarnya di sini bisa kita lihat ya. Di Shopee ini dia harganya 188.000. Sementara kalau misalnya di Tokopedia harganya 100.000. Ya kan. Nah, sebenarnya sih cara ini udah umum banyak, udah lumayan banyak. Mungkin beberapa teman juga sudah ada yang menggunakan ya. Jadi ambil barang dari Tokopedia kemudian jual di Shopee. Nah, saya kurang tahu, jujur sekali lagi saya juga disclaimer bukan master dengan cara seperti ini. Saya hanya ingin sharing ke teman-teman ya. Cara seperti ini saya kurang tahu apakah kita harus stok barang dulu dari marketplace pertama baru kemudian jual di marketplace kedua, atau memang ada cara-cara tertentu kita tidak usah stok barang. Kenapa? Karena gambarannya gini, kalau misalnya kita beli di marketplace pertama ya kan,
Misalnya kita naruh di marketplace kedua nih, barang dari marketplace pertama. Misalnya tadi Xiaomi Xingjia. Oh, di sini harganya 100.000. Gue bikin di sini misalnya harganya 190.000. Nah, pada saat ada yang order di marketplace yang kedua, yaitu toko punya kita, apakah kita harus membeli dulu ke sini atau dari sini bisa langsung sini? Karena gambarannya adalah pada saat kita membeli di marketplace pertama, sebutlah Tokopedia, kita kan harus transfer uang dulu ya gitu. Itu yang pertama sih. Jadi kita harus gambaran saya sih kita harus transfer uang dulu ke marketplace yang pertama, baru nanti dikirimkan dari sini ke alamatnya si pembeli yang dari toko kita, seperti itu. Dia menurut saya sih butuh modal untuk beli dulu di marketplace pertama, atau juga butuh modal untuk stok barang baru kita jualan di marketplace kedua. Kalau misalnya memang harus stok barang, ya kan? Kalau misalnya memang harus stok barang, ya berarti resikonya adalah di marketplace kedua ini kita tidak laku, seperti itu. Kalau misalnya kita tidak beriklan. Kalau di Shopee itu kita bisa beriklan ya. Ini bisa dimaksimalkan juga dengan iklan yang di Shopee. Dan setahu saya iklan di marketplace seperti Shopee itu harga beriklannya itu jauh lebih murah dibandingkan dengan kalau misalnya teman-teman beriklan di Facebook seperti itu. Karena kalau di marketplace kan memang orang niat beli gitu ya. Tapi cuman kalau misalnya di Facebook orang pengen bersosial media gitu, bukan untuk beli belanja-belanjaan. Jadi teman-teman harus pelajarin juga cara beriklan di marketplace seperti Shopee dan cara beriklan di Facebook yang sudah saya buatkan videonya juga. Tinggal dilihat saja dari part 1 sampai dengan part 7. Gitu teman-teman. Nah, ini adalah 2 teknik gimana kita menjalankan bisnis dropship marketplace. Oke, mungkin cara bicara saya agak kecepatan. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh isi aja di kolom komentar. Atau misalnya ada beberapa teman-teman yang sudah menjalankan nih bisnis marketplace, dropship marketplace ini. Boleh deh sharing-sharing di komentar. Yuk kita diskusi supaya kita makin banyak nih ide-ide untuk mencari uang di dunia digital. Terima kasih teman-teman dan salam sukses.